Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwata rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan kajian dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Kitab hadis-hadis kumpulan tentang masalah akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita sekarang sudah ada di bab yang ke-6. Sudah ada di bab yang ke-6, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan akhlak, kemudian akhlak yang baik kepada kedua orang tua, kemudian bahaya durhaka kepada kedua orang tua, lalu juga pentingnya perhatian kepada karib kerabat. Nah, sekarang Syekh menyebutkan di bab yang ke-6 ini adalah rahmatul iyal, yaitu laki-laki yang penyayang. Laki-laki yang penyayang atau keluarga yang penyayang bisa secara umum. Nah, di bab ini, ikhwatul rahimani wa rahmakumullah, Syekh menyebutkan Innal Islam dinur rahmah wa nabiyuna alaihi salatu wassalam nabiyur rahmah. Bahwasanya agama Islam adalah agama rahmat dan Nabi kita SAW adalah Nabi rahmat. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemudian Syekh menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang, mereka akan disayangi oleh Allah Ta'ala, oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian yang ada di langit. Yaitu adalah Allah Ta'ala. Di sini, ikhwata, adalah perintah untuk menyayangi yang ada di bumi. Menyayangi sesama makhluk Allah Ta'ala. Kemudian Nabi menyebutkan rasa kasih sayang yang diberikan kepada sesama makhluk di bumi ini adalah sebab untuk mendapatkan kasih sayang zat yang berada di langit. Itu siapa? Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Dan sebuah faedah yang menarik juga di sini, di hadis ini adalah Nabi SAW mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Akan menyayangi kalian yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala berada di langit. Dan perkataan kita Allah itu ada di langit itu adalah perkataan yang selamat. Kenapa? Karena itu adalah perkataan yang disabdakan langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan Allah itu berada di langit. Kemudian ikhwas sekalian, Syekh menyebutkan wa haditsuna an naw'in muhim azim fi wabir rahmah. Pembicaraan kita hari ini adalah tentang salah satu cabang yang penting dari masalah kasih sayang, masalah rahmah. Jadi rahmah ini kan luas. Ada rahmah kepada makhluk, ada rahmah kepada hewan, kepada sama manusia, kemudian kepada diri sendiri, dan lain-lain. Nah, secara khusus di sini yang Syekh mau bahas, ala wa rahmatul walid liwaladi, yaitu kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, kata Syekh. Fa innaha asasul ubuwah wa asluha. Karena rahmah, kasih sayang bapak kepada anaknya itu adalah pondasi dari kebapaan. Dan itu intinya. Maksudnya apa? Yaitu didasarkan dari yang namanya kasih sayang, peduli, perhatian. Wa murtakizut tarbiyah wa qa'idatuha, kata Syekh. Dan dari kasih sayang itulah nanti terbangun tarbiyah, yaitu pendidikan kepada anak-anak tersebut. Fa'idha wujidatir rahmah fi qulubil aba wal ummahat halatil khairat. Kalau rasa kasih sayang itu berada di dalam hati setiap bapak dan juga setiap ibu,
maka akan banyak sekali kebaikan, kata Syekh. Wa tawalatil barakat, dan keberkahan akan terus-menerus datang. Wa tahaqqaqatil masalihul kabirat, dan akan diberikan banyak manfaat-manfaat yang besar, kata Syekh. Wa birran wa wafaan wa ihsanan wa istiqamatan ala ta'atillahi biizni rabbil ardi was samawat. Dan juga nanti bakal ada banyak kebaikan. Kemudian berbaktinya anak kepada kedua orang tua, adanya kesetiaan, keistiqomaan di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, Rabb bumi dan juga Rabb langit. Nah, jadi di sini Syekh pertama kali menyebutkan tentang masalah urgensi kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Ini urgensinya. Dan kemudian Syekh menyebutkan sebuah hadis, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Rasa kasih sayang itu tidak dicabut kecuali dari orang-orang yang sengsara. Maksudnya apa di sini? Orang-orang yang sengsara, bukan sengsara dalam masalah kekayaannya, yaitu maksudnya di sini orang-orang yang keras hatinya. Orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang jahat, maka rasa kasih sayang dalam hati mereka akan dicabut. Di sini Syekh juga menyebutkan ketika ada seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, tuqabbiluna sibyan, kata Arab Badui ini, kalian nyiumin anak-anak ente semuanya, kata dia. Fama nuqabbilhum, kata dia. Kami nggak pernah nyiumin anak-anak kami. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata kepada Arab Badui ini, awa amliku laka an nazza'allahu min qalbika rahmah. Nabi mengatakan, apa yang bisa aku lakukan kalau Allah sudah mencabut rasa rahmat, kasih sayang dari hatimu, kata Nabi SAW. Nah, dari sini menunjukkan ya ikhwah, namanya kasih sayang kepada anak, kasih sayang kepada putra atau kepada putri itu adalah tanda rahmat dari Allah Ta'ala kepada kita. Dan tidak adanya kasih sayang kepada anak-anak itu merupakan tanda tidak adanya rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian, tadi dari perkataan Nabi SAW, kemudian kita lihat ternyata Nabi SAW pun memberikan teladan. Nah, sebaik-baiknya teladan adalah teladan Nabi SAW. Syekh menyebutkan di sini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih kasih sayang terhadap keluarganya daripada Rasulullah SAW. Kemudian Anas mengatakan, dulu Ibrahim, yaitu salah satu anak dari Rasulullah SAW, mustardi'an lahu fi awalil Madinah. Ibrahim itu dulu disusukan oleh salah seorang ibu di daerah tinggi kota Madinah. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulul baita wa innahu la yudakhkhan. Kemudian kata Anas, Nabi SAW pergi ke sana, itu untuk mengunjungi Ibrahim bersama kami, itu bersama para sahabatnya. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya, ternyata rumah itu penuh dengan asap semuanya. Wa kana dhi'ruhu qainan. Dan ternyata orang yang tinggal di situ, yaitu mengurus Ibrahim itu, suaminya adalah seorang pandai besi. Nah, makanya rumahnya banyak asapnya. Fayakhudhuhu fayuqabbiluhu. Maka Nabi SAW mengambil Ibrahim lalu dicium sama Nabi SAW. Summa yarji'. Kemudian Nabi SAW kembali. Sudah pulang. Jadi datang ke situ, awali Madinah ya ikhwah, itu dari Masjid Nabawi. Kalau ditempuh dengan berjalan kaki sekarang itu kurang lebih setengah jam sampai 45 menit. Setengah jam sampai 45 menit. Jadi yang mau dijelaskan oleh Anas di sini adalah bagaimana Nabi SAW saking sayangnya sama Ibrahim. Mau menempuh perjalanan yang jauh tersebut, 45 menit hanya untuk mencium Ibrahim saja, itu anaknya. Setelah itu pulang lagi. Qala Amr, kemudian Amr mengatakan, yaitu rawi dari hadis yang meriwayatkan dari Anas, falamma tuwfiya Ibrahim, qala Rasulullah SAW, ketika Ibrahim meninggal dunia. Jadi Ibrahim itu meninggal ketika kecil. Ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW bersabda,
inna Ibrahim ibni, bahwasanya Ibrahim itu anakku, wa innahu mata fi sajji, dan bahwasanya Ibrahim itu mati ketika usianya masih usia menyusu, wa inna lahu ladhi'raini tukammilani rada'ahu fil jannah, dan nanti Ibrahim akan ada pandai besi ini mereka ini, yaitu yang menyusui mereka di sini, akan menyempurnakan persusuan itu nanti di surga. Nah, akan menyempurnakan persusuan mereka itu di surga, itu bagi Ibrahim, anak beliau. Lalu juga di hadis yang lain yang dinukilkan oleh Syekh di sini, dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, huma raihanatai minad dunya, yaitu Al-Hasan dan Husain. Ketika menceritakan tentang Al-Hasan dan Husain, itu cucu Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwasanya mereka berdua itu adalah kebanggaanku di dunia. Nah, kebanggaanku di dunia. Kita lihat di sini bagaimana Nabi bukan cuma memerintahkan untuk kasih sayang, tapi beliau pun memberikan contoh, memberikan teladan dari yang namanya kasih sayang tersebut. Lalu juga di sini Syekh menyebutkan sebuah kisah juga, yang persis kisahnya seperti kisah Arab Badui tersebut, yaitu kisahnya Al-Aqra' ibn Habis. Al-Aqra' bin Habis ini pada suatu hari melihat Nabi SAW sedang mencium Al-Hasan, yaitu cucu beliau. Faqala bil munasabah, kemudian Al-Aqra' ini mengatakan, inna li 'asharata minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Saya punya 10 anak, kata Al-Aqra', saya nggak pernah mencium satu pun dari mereka. Maka Nabi SAW bersabda, innahum man la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang. Di sini ikhwata, kebiasaan sebagian orang, dan ini merupakan rasa kebanggaan orang-orang terdahulu. Mereka itu bangga seakan-akan untuk mendidik lakinya seperti cara mereka untuk mendidik anak-anak yang menjadi laki-laki yang jantan, yaitu dengan tidak mencium mereka. Menunjukkan bagaimana supaya mereka itu harus mandiri, dengan hati yang keras dan lain-lain. Itu kata mereka ada sifat yang harus dimiliki oleh laki-laki. Makanya nggak dicium sama mereka. Dan ketika mencium anak, menurut mereka, itu adalah memasukkan kelemahan ke dalam hati mereka. Bagaimana mereka nanti bakal menjadi manja, kemudian bergantung sama orang, dan lain-lain. Nah, ini yang mereka maksudkan kenapa mereka itu nggak mau mencium anak-anak mereka. Nah, padahal yang dia tidak ketahui, bahwasanya mencium anak-anak, memberikan rahmat kepada mereka, itu pun salah satu untuk membentuk bagusnya karakteristik dari anak tersebut. Yaitu seseorang bukan dilatih untuk menjadi orang yang kasar, orang yang jahat, tidak. Tapi dididik menjadi orang yang lembut dan juga penuh kasih sayang. Kasih sayang yang akan diberikan orang tua kepada anak, ini nanti akan tertular kepada anaknya. Anaknya pun nanti akan memiliki sifat kasih sayang. Lalu juga, di sini Syekh menyebutkan tentang masalah ar-rahmah fit tarbiyah. Tentang masalah kasih sayang dalam masalah pendidikan. Nah, kasih sayang dalam masalah pendidikan. Jadi ini salah satu bentuk kasih sayang. Selain tadi itu Syekh menyebutkan bentuk kasih sayang itu dengan mencium mereka. Nah, di sini bentuk kasih sayang yang lain yaitu dengan mendidik mereka. Dan itu dasar dari pendidikan. Semua pendidikan harus ada rahmahnya. Makanya di dalam Al-Qur'an di sini disebutkan oleh Syekh di surat Ali Imran, Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Itu orang-orang yang kamu dakwahi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras dan kasar terhadap mereka, mereka akan pergi dari sekitarmu. Jadi Allah di sini memerintahkan ketika seorang itu berdakwah harus dengan rahmah. Harus menunjukkan kasih sayang terlebih dahulu. Bukan jahat, bukan kasar, bukan keras dan lain-lain. Lalu di sini disebutkan ma'aqaulin Nabi SAW, innama ana lakum mithlul walid liwaladi. Bahwasanya aku, kata Nabi SAW, kepada kalian itu adalah seperti kedudukannya ayah terhadap anaknya. Ayah terhadap anaknya. Dari sini, para ahli tafsir
Mereka mengatakan bahwasanya asal dari setiap bapak kepada anaknya adalah kasih sayang. Makanya Nabi menyebutkan kedudukanku dengan kalian seperti bapak dengan anak. Maksudnya apa? Bapak itu menyayangi anaknya, perhatian dengan anaknya. Maka begitu pula Nabi SAW kasih sayang dan juga perhatian terhadap umatnya. Kemudian ikhwatah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh menyebutkan tentang masalah keadilan atau tentang masalah manfaat bersifat rahmat, bersikap rahmat kepada anak-anak. Kata Syekh, di antara keutamaannya atau di antara manfaat kasih sayang kepada anak-anak yaitu bu'duhu 'anin naz'atil udwaniyah wasyarr. Jauhnya anak-anak dari rasa permusuhan dan juga keburukan. Nah, seperti dikatakan tadi, kasih sayang kepada mereka itu akan menular kepada mereka. Mereka pun nanti akan memberikan kasih sayang kepada yang lain. Dan salah satu yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah al-adl bainas sibyan, yaitu keadilan yang harus diberikan kepada anak-anak dalam masalah kasih sayang ini. Keadilan dalam masalah kasih sayang itu salah satu sebab untuk menjauhkan permusuhan di antara mereka, kata Syekh. Hatta fil qubul, kata Syekh, yaitu dalam masalah mencium, wamin dummin, begitu juga ketika memeluk anak-anak, wa ijlasin fil hujur, dan juga menundukkan mereka di pangkuan, wa hamlin alal atiq, kemudian juga menundukkan mereka di pundak, wa nahwi dzalik, dan yang lain-lain. Nah, kan kita sering kepada anak-anak kita cium, kemudian dipangku, ya kan, kemudian ditaruh di atas bahu kita dan lain-lain. Ini kata Syekh harus adil. Bukan cuma hanya diberikan kepada satu atau dua anak, lalu yang lain enggak. Tapi satu dikasih, maka yang lain harus dikasih. Ini namanya keadilan, kata Syekh. Di sini, Syekh menyebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika seseorang sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu anaknya datang. Anak laki-laki datang, diciumlah anaknya ini, lalu didudukkan di atas pangkuannya. Waja'athu baniyatun lahu fa'ajlasaha baina yadayhi. Kemudian datang anak perempuannya, putrinya datang, lalu langsung didudukin di pangkuannya. Nggak dicium. Kalau yang pertama itu dicium, kemudian dipangku. Yang kedua datang, itu langsung dipangku, nggak dicium sama dia. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ala sawaita bainahuma. Kenapa nggak kamu samain antara mereka berdua, kata Nabi. Yaitu yang satu kamu cium, yang satu lagi enggak. Nah, ini bagaimana pendidikan keadilan, kasih sayang terhadap semua anak. Lalu Syekh juga sebutkan di sini, faminar rahmati bil abna al-adlu bainahum. Di antara rahmat kepada anak-anak, yaitu kasih sayang kepada anak-anak adalah memberikan keadilan kepada mereka. Wal bu'd 'anil juri wal hifi wal zulm, dan menjauhkan semua bentuk kezoliman dan kejahatan. Li'annal ab idza lam ya'dil baina abna'ihi aujada bainahumul adawah. Karena ayah kalau nggak mau berbuat adil kepada anak-anaknya, nanti khawatirnya akan timbul permusuhan. Wattahasud, wattabagut, dan juga rasa hasad. Nah, dengki satu sama lain nanti. Wa in adila bainahum kana dzalika min a'zami asbabi tawadduhim. Kalau ayah itu bisa berbuat adil kepada anak-anaknya, itu salah satu sebab yang besar saling kasih sayangnya di antara mereka. Tuh, saling perhatian di antara mereka. Asal bapaknya berbuat adil kepada mereka. Nah, dari sini ikhwah merupakan nasihat bagi kita semua untuk berbuat adil kepada anak-anak kita. Tidak cuma perhatian kepada salah satu dan tidak memerhatikan ke yang lain. Dan di sini, ikhwah, kita berbicara tentang masalah al-ihda atau masalah hadiah atau masalah perhatian yang terlihat, ya, bukan masalah hati. Kita nggak berbicara tentang masalah perhatian hati, tapi yang kita bicarakan di sini adalah perhatian yang zahir, yang terlihat. Yang terlihat ketika yang anak pertama dikasih satu, maka anak yang kedua juga dikasih
Satu, ini hadiah namanya. Kalau hadiah itu harus sama semuanya. Hadiah dengan kebutuhan itu perkara yang berbeda. Nanti kita akan bahas lagi. Kalau hadiah itu harus sama semuanya. Yang satu dikasih 10.000, maka semua dikasih 10.000. Kalau duit jajan maksudnya ya, ini mau jajan, anak-anak kita banyak. Yang satu dikasih 10.000, semua kasih 10.000. Jangan satu dikasih uang lebih. Ini kan zohir namanya. Karena itu hadiah. Beda dengan kebutuhan. Nah, kalau kewajiban kita, kebutuhan kita, maka itu kembali ke kebutuhan masing-masing. Yang satu anak SMP butuhnya baju ukuran L, maka dibeliin yang L. Yang anak SD dibeliin ukuran S misalkan. Untuk membelikan mereka semua ukuran L itu bukan keadilan namanya. Kenapa? Karena ini urusan kebutuhan, al-hajah. Nah, urusan nafkah di sini. Kalau urusan nafkah, maka semuanya kembali ke kebutuhan masing-masing. Yang satu SPP-nya 1 juta misalkan, yang satu 500.000. Bukan dua-duanya kemudian dikasih 1 juta supaya adil lah, tidak. Beda dengan hadiah. Kemudian juga, tadi seperti dikatakan, perhatian di sini adalah perhatian yang zahir, bukan perhatian yang batin. Dalam artian kecintaan. Adapun urusan hati, itu berbeda. Urusan hati berbeda. Nabi SAW saja ketika ditanya, siapa di antara istrinya yang paling beliau cintai, maka jawaban beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu ditanya, wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki, Abu Bakar, yaitu Abuha, kata Nabi. Yaitu ayahnya, Abu Bakar Siddiq. Summa kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum. Maka di sini menunjukkan urusan hati itu perkara yang berbeda. Adapun urusan zahir, yaitu memberikan perhatian secara yang terlihat, maka itu harus adil kepada semuanya. Jadi nggak ada yang istilahnya anak favorit atau anak yang diemaskan. Kita sering dengar istilah anak yang diemaskan karena dia itu diberikan perhatian yang lebih, sedangkan yang anak yang lain enggak. Nah, ini sebuah kesalahan dan ini ketidakadilan kepada anak-anak. Lalu Syekh dalam perkara ini menyebutkan sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna abahu nahalahu ardon wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah SAW ala dzalik. Jadi Al-Bashir ini memberikan salah satu dari anaknya tanah. Sedangkan anak-anak yang lain itu nggak dikasih. Itu memberikan ini hadiah. Di sini hadiah. Falamma ata Rasulullah SAW. Kemudian hal ini dilaporkan ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil Bashir. Mengatakan kepadanya, A'taita sa'ira waladika misla hadza. Apakah kamu berikan hadiah ini kepada semua anak-anakmu? Faqala la. Kata Bashir, enggak. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Dan di antara faedah di sini, ikhwah, kalau hadiah saja diperintahkan untuk adil, maka apalagi dalam masalah kewajiban, dalam masalah hak mereka. Kalau hak itu kan kewajiban kita untuk menunaikan. Ini hadiah aja harus adil, apalagi dalam masalah haknya mereka. Yang satu disekolahkan misalkan, yang satu enggak. Yang satu dapat guru yang top, yang satu dapat guru yang enggak bagus misalkan. Padahal mampu untuk memberikan semuanya dalam derajat yang sama, tapi yang ini diemaskan. Nah, ini perkara yang enggak boleh. Lalu selanjutnya, ikhwah, di sini Syekh juga menyebutkan tentang memberikan rahmat, kasih sayang kepada anak-anak secara umum atau kepada orang-orang yang lebih muda secara umum. Dari hadis Anas mengatakan, Ja'a syekhun yuridun Nabi SAW. Pernah seseorang yang udah tua datang ke majelis Nabi SAW. Fa'abta'al qawmu anhu an yuwassi'u lahu. Lalu ketika orang tua ini datang, para sahabat-sahabat yang lain itu nggak mau geser. Akhirnya susah ini orang tua mau menghadap Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, laisa minna man la yarham saghirana
wa yuwaqqir kabirana, kata Nabi. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih tua, kata Syekh. Nah, kata Nabi SAW. Maka di sini perintah ikhwah untuk kita menyayangi yang lebih muda, yang lebih junior dari kita menyayangi mereka, kita perhatian kepada mereka. Begitu juga yang disinggung oleh Nabi SAW di sini adalah kepada yang lebih tua. Kita harus menghormati mereka. Lalu Syekh juga menyebutkan di sini asar rahmah lissighar, yaitu pengaruh kasih sayang kepada orang-orang yang lebih muda. Syekh mengatakan, fahadzal inbisat ila sighar bi muda'abatihim wa mu'anasatihim wa idkhalis surur ala qulubihim yuthmiru fihim hubban lil kabir wa tawqiran wa ihtiraman wa qabulan. Bahwasanya berbuat baik kepada orang-orang yang lebih muda di antara kita, perhatian kepada mereka, kemudian memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati mereka, itu akan menghasilkan kecintaan mereka, orang-orang yang lebih muda ini, terhadap yang lebih tua. Wa tauqiran, dan juga menghormati orang-orang yang lebih tua. Wa qabulan, dan juga rasa menerima kepada orang-orang yang lebih tua. Wasyattani baina hadza wa baina man yaqul inna li 'asharatin walad ma qabbaltu wahidan minhum. Maka ini, kata Syekh, ini adalah teguran seperti orang yang tadi yang dilakukan oleh Al-Aqra. Dia punya 10 anak, dia nggak pernah mencium satu pun di antara mereka. Nah, itu merupakan tindakan jahat kepada orang-orang yang lebih muda. Nggak menunjukkan kasih sayang. Maka hasilnya nanti yang lebih muda nggak bakal mau menghormati yang lebih tua nantinya. Nggak mau menghormati, nggak mau memberikan orang yang lebih tua itu tempat yang lebih, yaitu kedudukannya. Nggak mau. Kenapa? Karena yang lebih tua nggak mau perhatian terhadap yang muda. Maka dari itu kita, terhadap yang lebih muda di antara kita, maka kita perhatian kepada mereka. Kita rangkul mereka. Mau mereka muda dalam segi umur, ataupun muda dari segi keilmuan. Maka ini mencakup semuanya. Orang-orang yang masih umurnya muda, atau ada yang baru ngaji misalkan, maka berikan perhatian yang baik kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, kemudian berikan toleransi kepada mereka. Terkadang orang-orang yang baru ngaji, mungkin keilmuannya mereka itu baru belajar, maka dia banyak yang nggak tahu. Tata cara sholat dia masih belajar, cara yang benar. Kemudian mungkin yang perempuan dia masih belajar bagaimana cara pakai hijab yang benar, dan lain-lain. Maka kita perhatian kepada mereka, kita toleransi. Jangan kemudian kita menunjukkan sifat jahat kepada mereka, kemudian kekasaran kita kepada mereka, maka jangan. Lalu juga kepada yang lebih tua. Orang yang lebih tua di sini termasuk orang yang lebih tua dalam masalah umur dan juga dalam masalah ilmu. Maka semuanya harus kita hormati. Kita berikan kedudukannya masing-masing. Lalu di sini ikhwah, Syekh menyebutkan di antara contoh-contoh yang lain perhatian Nabi SAW kepada anak-anak yang masih kecil. Bahkan dalam masalah sholat. Karena SAW yukhafifu salata inda sama'ihi buka as-sabi wa ummuhu wara'ahu rahmatan bihi wa bi ummihi. Dahulu Nabi SAW meringankan sholatnya ketika mendengar tangisan seorang anak kecil. Dan ibunya saat itu sedang sholat bersama Nabi SAW. Rahmatan bihi. Dan ini adalah kasih sayang dari Nabi SAW kepada anak tersebut. Nah, di sini ada hadis juga dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, "Innila adkhulu fis shalah wa ana uridu italataha." Saat aku mau sholat, kata Nabi, aku itu berniat untuk memperpanjang sholatku. Itu ketika mengimami sholat ini maksudnya. Fa'asma'u buka as-sabi. Lalu aku mendengar ada tangisan anak kecil. Fa'atajawwazu fi sholati. Maka aku ringkas sholatku. Mimma a'lamu liwajdi ummihi bibukaihi. Karena aku tahu bagaimana kesulitan ibunya yang ada di belakangnya saat mendengar tangisan dari anak tersebut. Nah, jadi dari sini kita lihat perhatian Nabi SAW. Bahkan kepada anak yang masih kecil, yang lagi nangis, maka Nabi perhatian sebagai bentuk kasih sayang kepadanya.
Dan faedah di sini juga, ikhwah, ketika seorang itu sholat, maka boleh baginya untuk meringkas sholatnya, untuk meringankan sholatnya ketika ada hajat. Nah, ada hajat. Misalkan di belakangnya itu ada orang yang tua, atau ada orang yang sakit, dan juga termasuk di sini ada anak kecil yang menangis. Maka hendaknya imam meringankan sholatnya. Lalu ikhwah, di sini Syekh juga menyebutkan hadis yang lain. Dan ini hadis yang luar biasa, yang menunjukkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Masih juga tetap dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anas mengatakan, "Ja'at imra'ah ila Aisyah." Ada seorang perempuan datang ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Aisyah memberikan perempuan itu 3 butir kurma. Fa'a'tat kulla sabiyin laha tamrah. Wanita ini atau perempuan ini punya 2 orang anak. Maka 2 kurma tersebut diberikan kepada masing-masing anaknya. Yang dia punya tinggal 1. Fa'akala sabiyani tamrotaini. Lalu kedua anaknya itu makan kurmanya masing-masing. Ketika sudah selesai makan kurmanya, nadhara ila ummihima. Mereka ngelihat ke ibunya. Yaitu maksudnya minta lagi. Nah, ibu tadi masih punya 1, yaitu buat dirinya dia sendiri. Fa'amadat ila tamrati fasyaqqatha. Lalu kurma yang dimiliki oleh ibu tersebut dibelah. Fa'atat kulla sabiyin nisfa tamrah. Lalu setiap anak tadi dikasih setengah kurma masing-masing. Faja'an Nabi SAW fa'akhbarathu Aisyah. Lalu berita ini dikabarkan ke Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, "Wa ma yu'jibuki min dzalik, laqad rahimahullahu bi rahmatiha sabiyaha." Apa yang membuatmu terkejut, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merahmati wanita tersebut karena rahmatnya dia yang diberikan kepada anak-anaknya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sini kita perhatikan bagaimana kasih sayang yang diberikan seorang ibu terhadap anaknya. Menunjukkan kepada kita Islam adalah agama yang rahmah. Tidak mengajarkan seorang untuk menjadi pelit, menjadi kasar kepada yang lain, tidak. Kepada anak-anak kita harus sayang kepada mereka, mau berkorban kepada mereka. Lihat di sini, ibu ini, dia itu orang yang fakir. Kemudian dia itu merasa lapar, makanya dikasih kurma sama Aisyah. Lalu ternyata kurma tersebut dikasihkan kepada anak-anaknya yang akhirnya semua dikasih buat anak-anaknya. Di sini adalah pengorbanan kepada anak-anak menunjukkan kasih sayang dari ibu tersebut. Lalu, di antara bentuk rahmat yang disebutkan oleh Syekh di sini, di antara bentuk kasih sayang kepada anak-anak, yaitu mendoakan mereka. Nabi SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah dan tidak diragukan lagi. Da'watul walid, yang pertama adalah doanya ayah. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terzolimi. Dan di riwayat yang lain yang disebutkan oleh Syekh di sini, wa da'watul walid ala waladi, yaitu doa keburukan seorang ayah kepada anaknya. Syekh menyebutkan, faminar rahmah bil aulad kasratud du'a lahum bil khair. Di antara kasih sayang kepada anak-anaknya adalah memperbanyak doa yang baik kepada mereka. Dan menjauhkan dari doa-doa yang buruk, kata Syekh. Terlebih lagi ketika dalam keadaan marah. Fala yata'ajjalal walid bidu'a. Maka hendaknya kalau lagi marah, seorang ayah itu jangan terburu-buru berdoa atau mendoakan keburukan buat anak-anaknya. Fayustajabat da'wah. Dikhawatirkan doanya itu nanti diijabah. Tsumma yandam ba'da dzalika nadama syadidah. Kemudian nantinya malah dia menyesal dengan penyesalan yang hebat karena pernah mendoakan keburukan bagi anaknya. Jadi Syekh mengingatkan di sini seorang untuk tidak terburu-buru. Ayah itu enggak terburu-buru mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Karena doa seorang ayah itu makbulah, mustajabah, diterima oleh Allah Ta'ala.
Ketika marah, hendaknya dia itu sabar. Dia tidak mendoakan kecuali kebaikan kepada anak-anaknya, walaupun dia itu dizolimi. Ini adalah bentuk rahmat seorang orang tua kepada anak-anaknya. Nabi SAW secara khusus memperingatkan tentang masalah ini. Beliau bersabda, La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan bagi diri-diri kalian sendiri. Dan jangan kalian mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian mendoakan keburukan bagi harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata. Dikhawatirkan nanti ketika kalian berdoa tersebut bertepatan dengan waktu yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Fayastajibu lakum. Maka doa kalian tersebut diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu dijabah oleh Allah Ta'ala. Maka kita nggak ada yang mau. Apalagi di saat-saat marah. Saat terkadang orang itu tidak menyadari atau hilang kewarasannya. Akhirnya dia nanti malah menyesal. Maka itu ketika marah, lakukan langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menurunkan rasa amarah tersebut. Kemudian di sini Syekh menukilkan perkataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa hadza min jahlil insan wa ajalatihi haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bi syar'in dal ghadab. Ini adalah di antara kebodohan manusia dan keterburuan mereka ketika mereka mendoakan keburukan bagi anak-anaknya, hartanya, dengan keburukan saat dia itu lagi marah. Wa yubadir bidzalika du'a. Tiba-tiba dia langsung berdoa, yaitu terburu-buru langsung berdoa. Kama yubadir biddu'a fil khair. Sebagaimana dia itu berdoa terburu-buru untuk kebaikan. Yaitu maksudnya apa? Ketika kita melihat suatu hal yang baik, kita buru-buru berdoa. Kita lagi mengingat surga misalkan. Ya Allah berikan aku surga ya Rabb. Lalu melihat ada orang pakai mobil baru. Ya Rabb saya mau mobil yang baru ya Rabb, yang bagus ya Rabb. Orang terburu-buru dan berdoa. Ngelihat ada anak yang soleh. Ada orang tua yang punya anak yang soleh. Kita langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Ini nggak ada masalah. Ini bagus. Ya, tapi jangan lakukan ini ketika dalam keadaan marah. Yaitu mendoakan keburukan. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru, karena dikhawatirkan akan mendatangkan keburukan, mudarat dan juga penyesalan di akhirnya. Lalu di sini yang Syekh mau bahas, yang di pembahasan yang terakhir di sini, dan ini yang rasa berkaitan dengan yang sedang ramai beberapa hari terakhir ini tentang masalah child free, yaitu seorang itu menikah kemudian nggak mau punya anak. Menikah kemudian nggak mau punya anak. Ini rasa lagi ramai pembahasan di mana-mana. Dan di room sebelah juga, roomnya Ustadz Abdul Twasikal, Anda lihat juga sedang membahas tentang masalah ini. Dan Masya Allah ini, Qadar Allah, ini pas sekali ketika ramai dalam pembahasan ini, di sini juga kita sampai ke pembahasan ini, di kitab ini. Jadi di sini Syekh Abdul Razak beliau menyebutkan, Al-awlad ni'matun azimah wa hum zinatul hayatid dunya. Anak-anak, kata Syekh, itu adalah kenikmatan yang besar. Perhiasan di kehidupan dunia ini. Kama qala ta'ala, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak itu adalah perhiasan dunia ini. Wa qurrati ainil walidaini in ata Allah. Dan anak-anak itu akan menjadi penyejuk mata orang tua ketika mereka mau melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka itu diantara doanya hamba yang soleh, yaitu adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga keturunan kami qurrata a'yun, yaitu penyejuk mata. Lalu Syekh menyebutkan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan ini rasa sebuah perkataan yang bagus sekali. Bagaimana kebanggaan seorang orang tua terhadap anak yang soleh. Syekh menyebutkan di sini Al-Hasan Al-Basri, an yuriyallahu al-abdal muslim min zaujatihi wa min akhihi wa min hamihi
ta'atallahi la wallahi ma syai'un aqarra li 'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah. Tidaklah seorang itu melihat kesenangan di matanya dia ketika ngelihat istrinya dia atau saudaranya dia melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak, demi Allah, kata Hasan al-Basri. Masyai'un, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata ini daripada ketika seorang muslim dia itu melihat anaknya atau cucunya atau saudaranya atau sahabatnya itu taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Al-Hasan al-Basri, beliau mendahulukan anak dulu. Bukan ketika kita ngelihat istri, enggak, itu nanti. Tapi ngelihat anak dulu, cucu dulu. Ketika mereka mau melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang besar. Penyejuk di mata kita. Menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka. Pendidikan kita yang selama ini, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Mereka mau sholat pada waktunya. Mereka mau berhijab. Mereka mau baca Al-Quran. Mereka mau belajar agama. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Apalagi antum-antum ketika baru punya anak. Lihat anak-anak antum masih kecil. Kemudian mendengar mereka itu mulai belajar baca Al-Quran. Mulai belajar Al-Fatihah, belajar Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Antum dengar mereka baca itu. Walaupun dengan kesulitan mereka baca. Kadang mereka salah, kadang mereka benar. Cuma gembira hati antum. Apalagi ketika mereka bisa hafidh Quran misalkan. Bisa memberikan manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Maka itu merupakan kebahagiaan yang besar bagi orang tua. Nah, ini bahkan disebutkan oleh Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka dari itu, seorang itu hendaklah punya anak. Ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Inni mukatsirun al-anbiya'a yaumal qiyamah. Aku itu paling banyak umatnya nanti pada hari kiamat. Maka itu kata Nabi SAW, nikahilah al-wadud al-walud. Yaitu wanita yang dia itu memiliki rasa cinta dan juga mempunyai keturunan yang banyak, kata Nabi SAW. Dan keuntungannya banyak ya ikhwan punya anak. Keuntungannya banyak sekali. Keuntungan di dunia dan juga keuntungan di akhirat. Orang punya anak, nanti anak tersebut, dan ini salah satu keuntungan yang terbesar, adalah amal jariah bagi dia. Kita tahu semua bagaimana hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, semua amalannya akan terputus kecuali dari tiga jalur. Apa itu? Di antaranya waladun saleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Nah, sekarang gimana kita mau punya anak yang soleh? Lah mau punya anak aja enggak? Berarti salah satu dari tiga jalur ini hilang. Belum tentu dua jalur yang kita harapkan ini benar-benar bermanfaat buat kita. Ilmu yang bermanfaat itu belum tentu. Berapa banyak ilmu yang kita ajarkan kepada orang. Nah, maka harapan kita adalah di anak kita. Kita coba didik mereka, kita berusaha didik mereka dengan baik, maka itu akan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di akhirat kelak, insyaallah ta'ala. Maka dari itu, punya anaklah punya yang banyak. Kita berdoa kepada Allah untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang solehah. Kemudian yang terakhir, ikhwatah, rahimani wa rahmakumullah. Yang saya sebutkan adalah di antara bentuk kasih sayang adalah mendidik mereka dengan adab-adab Islam. Dengan adab-adab Islam. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Adib ibnaka fa ibnaka mas'ulun an waladik." Didiklah adab anak-anak kalian itu, karena kalian nanti akan ditanya tentang anak-anak kalian. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu. Bagaimana kalian mendidik mereka? Apa yang kalian ajarkan kepada mereka? Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyyatihi laka. Dan nanti anak-anak kalian mereka akan ditanya, apakah mereka berbakti kepadamu, apakah mereka taat kepadamu atau tidak. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hasil didikan orang tua kepada dia.
Dia mengajarkan kepada anaknya, dia harus taat kepada Allah Ta'ala, zat yang menciptakan dia. Dia harus mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dia juga harus berbakti kepada kedua orang tua karena itu perintah dari Allah dan membalas jasa orang tuanya. Perintah dari Nabi SAW dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal itu ketika sudah ditanamkan kepada diri anak-anak, itu adalah modal besar bagi anak-anak tersebut supaya selamat di akhirat nanti. Dan itu adalah andil siapa? Andil dari orang tuanya. Dan terkadang ikhwah, anak-anak yang durhaka itu adalah hasil dari orang tua itu sendiri. Bagaimana kelalaian mereka dalam mendidik anak-anaknya. Dalam mendidik anak-anaknya. Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut menjadi anak Yahudi, atau menjadi anak yang Nasrani, atau menjadi anak yang Majusi. Itu pengaruh siapa? Pengaruh orang tuanya. Di sini Syekh menyebutkan, menukilkan perkataan dari Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ibnu Qayyim mengatakan, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ilaihi ghayatal isaah." Barang siapa yang lalai dalam mendidik anak-anaknya, memberikan manfaat kepada anak-anaknya, menelantarkan anaknya begitu saja, maka dia telah berbuat keburukan kepada anaknya dengan keburukan yang tertinggi, kata Ibnu Qayyim. Wa aksarul aulad innama ja'a fasaduhum min qibalil aba. Nah, dan banyak sekali anak-anak itu mereka rusak gara-gara orang tuanya. Wa ihmalihim lahum, karena orang tuanya itu lalai dalam mendidik anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim wa faraiduddin wa sunani. Mereka itu nggak mau mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan juga yang sunnah-sunnah kepada anak-anaknya. Maka kita perhatikan banyak sekali kaum muslimin, mereka sudah besar, tapi nggak tahu bagaimana cara sholat yang benar, mereka nggak tahu cara baca Quran yang benar. Ya mereka tahu apa? Cara ngegame yang benar mereka tahu, bagaimana cara berpakaian yang bagus mereka tahu, main internet bagaimana cara yang mereka tahu. Tapi tata cara sholat yang benar, baca Al-Quran yang benar mereka tidak tahu. Dan di antara yang akan menanggung akibatnya adalah para orang tua. Karena lalainya mereka dari pendidikan anak-anaknya. Makanya ini adalah masalah yang penting. Syekh menyebutkan di sini, fahakadzal ibn fa innahu yulad 'alal fitrah. Seorang anak itu semuanya dilahirkan di atas fitrah, itu di atas Islam. فَإِذَا تَعَلَّمَ الْكَذِبَ أَوِ الْغِشَّ أَوِ الْفَسَادَ أَوِ الْإِنْحِرَافَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ فَإِنَّهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْفِطْرَةِ. Kalau anak tersebut ternyata berbohong, berbuat curang, menyimpang, berbuat berbagai macam kemungkaran, maka anak tersebut telah keluar dari jalur fitrahnya. Imma an yakuna bisababi su'it tarbiyah, entah sebabnya karena pendidikan yang buruk, nah dari orang tuanya, awal ihmal fiha, atau dia itu ditinggalkan begitu aja, nggak diajarkan sama sekali, au bimu'assirin kharijin min ashabisu, atau dia itu terpengaruh dengan teman-teman yang buruk, au ghairihim minal khulata, atau dia itu lingkungannya yang buruk. Jadi setiap anak itu mereka itu di atas fitrah. Ketika mereka rusak, maka kita harus melihat siapa yang salah di sini. Dari mana datangnya kesalahan ini. Ketika melihat mereka melakukan kesalahan, jangan langsung menyalahkan diri mereka. Terkadang memang dari akarnya sudah salah. Pendidikan yang baik tidak diajarkan kepada mereka. Makanya Nabi SAW, beliau memerintahkan namanya anak itu untuk dididik sholat ketika umurnya berapa? 7 tahun. Ketika sudah 10 tahun, dia tetap nggak mau sholat, maka boleh dipukul. Yaitu dengan pukulan yang tidak menyakiti dia, tapi pukulan untuk menegur dia bahwasanya ini adalah perbuatan yang salah. Nah, ini kan pendidikan. Bagaimana Islam mengajarkan dari umur yang dini supaya anak itu mau sholat. Ketika seorang anak itu nggak mau sholat, maka kita introspeksi diri, siapa yang salah? Apakah dari pendidikan?
yang salah kita lalai dalam pendidikan dia, atau dari teman-temannya, maka kita harus lihat semuanya untuk menjaga atau untuk menjadikan anak kita anak yang baik. Kemudian Syekh menutup masalah ini dengan perkataan dari Malik bin Anas atau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, al-adabu adabullah, la adabul aba wal ummahat. Nah, ini berkaitan kalau seorang anak itu ternyata menyimpang, tidak menjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah berusaha, sudah mendidik dia, sudah memberikan guru yang baik, guru kursus untuk baca Quran misalkan, masukkan ke sekolah yang baik, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Anas bin Malik mengatakan, al-adabu adabullah. Adab yang baik itu berasal dari Allah. La adabul aba wal ummahat. Bukan sebenarnya berasal dari bapak atau ibu. Wal khairullah, dan kebaikan itu Allah yang memberikan. La khairul aba wal ummahat. Bukan dari bapak-bapak ataupun dari ibu-ibu. Maksudnya di sini apa? Seorang anak menjadi baik itu adalah hasil dari Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya. Kita sebagai orang tua hanya bisa berusaha. Ketika orang tua sudah berusaha dengan maksimal, semampu dia berusaha mendidik anak-anaknya, tetapi dia menjadi anak yang tidak kita harapkan, misalkan, maka itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Atau itu tanda Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepada mereka. Karena kewajiban kita adalah untuk berusaha. Adapun hasil ada di tangan Allah. Kita nggak bisa menentukan hasilnya. Maka dari itu kita berusaha dengan maksimal. Kita pun berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang solehah. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, sebagai penutup kajian kita hari ini, Syekh menyebutkan di awal kitabnya ini, kasih sayang adalah ajaran Islam. Islam senantiasa mengajarkan kasih sayang. Nabi SAW mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penuh kasih sayang, mereka akan dikasihi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Ta'ala. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian zat yang berada di langit, yaitu Allah Ta'ala. Dan termasuk bentuk kasih sayang adalah seorang ayah untuk mengasihi anaknya. Dia memberikan kasih sayang, memeluk mereka, mencium mereka, menggendong mereka, itu merupakan bentuk kasih sayang. Dan di antara yang Syekh sebutkan juga, hendaknya orang tua untuk berbuat adil dalam masalah kasih sayang kepada anak-anaknya. Jangan dia itu mengistimewakan salah satu anak daripada anak-anak yang lain. Hendaknya dia berbuat adil, memberikan kasih sayang kepada semuanya. Jangan dia bersikap zalim. Karena keadilan dia kepada anak-anaknya dalam masalah kasih sayang itu akan menghasilkan kebaikan sendiri kepada orang tuanya. Itu bagaimana mereka akan menjadi anak-anak yang sayang kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan perhatian kepada kedua orang tuanya. Dan mereka akan saling akur satu sama lain. Karena mereka tahu mereka semua disayangi oleh orang tuanya. Nah, kemudian juga Syekh sebutkan, di antara bentuk kasih sayang adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Maka hendaknya orang tua untuk perhatian kepada anak-anak, untuk memberikan pendidikan yang layak kepada mereka. Dalam masalah dunia, terlebih lagi dalam masalah agama. Ajarkan kepada mereka bagaimana hidup di dunia ini. Dan ajarkan kepada mereka bagaimana untuk mendapatkan akhiratnya Allah Ta'ala. Ajarkan untuk berwudu, ajarkan untuk sholat, ajarkan untuk membaca Al-Quranul Karim, dan lain-lain. Ajarkan. Maka itu semua akan menjadi modal bagi orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu ingat untuk mendoakan orang tuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kasih sayang ke dalam hati-hati kita, dan memberikan kepada kita anak-anak yang soleh, dan juga yang solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.